السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني وأخواتي في الدين، أعزني الله وإياكم. Kita lanjutkan kajian kita pada kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin pada bab al-mubadarah ila al-khairat wal hathi 'alaiha. Bab yang membahas tentang anjuran untuk menyegerakan perbuatan baik dan dorongan untuk melaksanakannya. Kita insyaallah saat ini membaca hadis yang ketiga pada bab ini dan hadis yang ke-89 pada kitab ini. Jazakallah. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Tafadhal, man yaqra. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma ighfir lana wa li ustadina wa li jami'il hadirin wal musyahidin, amin. Al-hadits al-thalith an Jabir radhiyallahu anhu qala rajulun an-nabi sallallahu alaihi wasallam yawma Uhud, ara'aita in qultu fa aina ana In qutilta fa aina ana qala fil jannati fa alqa tamaratin kunna fi yadihi thumma qatala hatta qutila, muttafaqun alaihi. Hadis yang ketiga disebutkan qala An-Nawawi rahimahullah an Jabir radhiyallahu anhu qala. Dari Jabir radhiyallahu anhu mengatakan qala rajulun, ada seseorang mengatakan lin Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Uhud. Seseorang mengatakan kepada Nabi pada hari peperangan Uhud, ara'aita in qutiltu fa aina ana? Wahai Rasulullah, bagaimana jika saya terbunuh? Di mana tempat saya? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fil jannah, tempatmu adalah di surga. Tempatmu adalah di surga. Fa'alqa tamaratin kunna fi yadihi, maka orang tadi langsung melemparkan kurma yang ada di tangannya. Jadi sebelumnya dia adalah orang yang membawa kurma, ya, sambil makan dia di depan musuh pada hari peperangan Uhud. Kemudian ketika sudah selesai, Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, langsung kurma itu dilemparkan ke pasukan musuh, sambil mengatakan tsumma qatala hatta qutila. Ya, tsumma qatala hatta qutila. Kemudian orang tadi berperang sampai dia terbunuh. Hadis ini sahih muttafaqun alaih. Ya, ini adalah hadis yang ma'ruf, diceritakan di dalam sirah nabawiyah bahwasanya bagaimana para sahabat sangat bersemangat di dalam beberapa peperangan. Salah satunya adalah pada peperangan Uhud. Ya, salah satunya adalah pada peperangan Uhud. Kemudian hadis, faedah dari hadis ini bisa kita ambil pelajaran. Yang pertama adalah di dalam hadis disebutkan anjuran untuk segera di dalam berbuat baik. Di dalam hadis dianjurkan untuk segera di dalam berbuat baik. Sebagaimana tadi seorang sahabat ketika mendengar fil jannah, tempatmu di surga, maka langsung dia melemparkan kurmanya dan berperang. Kemudian faedah kedua dari hadis ini, istihbabu an yas'ala al-insanu amma la ya'lam.
Disunahkan atau dianjurkan untuk bertanya kepada sesuatu yang kita tidak tahu. Ya. Dianjurkan untuk bertanya tentang sesuatu dikala kita tidak tahu. Faedah yang ketiga, syiddatu syauqis sahabati radhiyallahu anhum lil jannah wa hirsihim ala dukhuliha. Hadis tersebut mendapatkan pelajaran kepada kita betapa rindunya para sahabat terhadap surga. Ya, ketika disebutkan surga, ini adalah menyebabkan surga. Amalan ini menyebabkan surga. Mereka bersegera di dalam melakukannya. Ya. Dan ini menjadikan motivasi bagi kita jamaah. Kalau kita membaca hadis atau membaca Al-Quran, ada amalan-amalan yang ujungnya adalah jika demikian kalian akan masuk surga. Jika kalian menginfakkan begini kalian akan masuk surga. Maka bersegeralah di dalam melaksanakannya. Kemudian faedah berikutnya, barang siapa yang meninggal dunia dalam kondisi mati syahid fi sabilillah, maka dia termasuk penghuni surga selama tidak dihalangi oleh hutang. Hadis ini mengandung pelajaran siapapun yang meninggal dunia dalam kondisi syahid fi sabilillah, yaitu berjihad, berperang di jalan Allah dengan jihad yang benar, maka tidak ada balasan melainkan surga selama tidak ada hutang. Ya, selama tidak ada hutang yang menghalanginya. Hutang ini menjadi penghalang, walaupun seseorang mati syahid berperang di jalan Allah, dia akan terhalang oleh hutangnya. Nah, berikutnya wasil. Sanallahu alaikum al-hadits ar-rabi' an Abi Hurairah qala jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah ayyu sadaqati a'zamu ajran qala anta saddaqa wa anta sahihun syahihun takhsha al-faqra wa ta'muru al-ghina wa la tumhil hatta idza balagha fil hulquma qulta li fulanin kada wa li fulanin kada faqad kana li fulanin muttafaqun alaihi. Hadis yang keempat di dalam bab ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, datang salah seorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah. Maka dia mengatakan, wahai Rasulullah, ayyus sadaqati a'zamu ajra? Sedekah apa yang paling besar pahalanya? Sedekah apa yang paling besar pahalanya? Menunjukkan di sini apa? Sedekah itu bertingkat-tingkat pahalanya, tidak sama. Qala, Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, anta saddaqa wa anta sahihun. Ketika engkau bersedekah dikala sehat, lebih besar pahalanya dikala sehat. Ya, tidak ada penyakit apa-apa, sehat. Wal afiyah. Kemudian syahihun, di saat ada perasaan pelit. Aduh, kalau saya mengeluarkan ini nanti kebutuhan ini gimana? Kalau ini gini nanti gini gimana? Nah, itu keluarkan. Itu pahalanya sangat besar. Ya, syahih ketika pelit. Takhshal faqra, takut miskin. Ya. Ketika hati ini ada perasaan takut miskin, maka disitulah letak pahala besar sedekah. Wa ta'mulul ghina. Ya, atau sedang berangan-angan pengin kaya. Nah, ya, sedang berangan-angan pengin kaya. Waduh, kalau begini pengeluaran nanti dibuat sedekah, enggak nyampe-nyampe pada target. Saat itu sedekah. Wala tumhil hatta idza balagatil hulqu. Jangan ditunda-tunda sampai nyawa berada di kerongkongan. Enggak tahu maksudnya, jangan ditunda-tunda sampai ajal Anda tiba. Ya. Jangan ditunda-tunda sampai ajal Anda tiba. Qulta, kemudian engkau mengatakan li fulanin kadza wa li fulan kadza, ketika ajal sudah tiba atau sakit sudah parah,
silahkan harta saya untuk si fulan, tolong sedekahkan harta saya untuk si fulan. Ini sudah sakit, sudah di atas tempat tidur, wajar kalau seperti ini. Pikirannya adalah akhirat sudah. Tapi kalau sehat, nggak ada pikiran mati, saat itulah besarnya pahala sedekah. Ya, ketika hati ini lebih besar untuk mendapatkan dunia, saat itu sedekah, melawan hawa nafsu. Hadis ini sahih muttafaqun alaih. Beberapa faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama, kata penulis di sini, anna shadaqatas sihhah afdalu min shadaqatil marad. Ya, sedekah orang yang sehat itu lebih afdal daripada sedekah orang yang sakit. Ya, kenapa? Li'anna syuhha ghalib 'ala al-insan fi halati sihhah. Karena perasaan pelit, ya, perasaan ingin menguasai dunia itu rata-rata dimiliki oleh orang yang sehat. Kalau orang yang sakit, apalagi sakitnya sudah parah, mau ngapain sama dunia? Wis uang saya buat si fulan, uang saya buat si fulan, tolong bantu dakwah sana, bantu masjid sana, bantu pondok sana. Ketika kapan? Ketika sakit. Ketika sehat gak ada pikiran seperti itu. Ya. Lamma yukhawwifuhu bihi syaitan minal faqr. Ya, di kala sehat mau sedekah, syaitan membisikkan kepada dia, menakut-nakuti, jangan nanti kamu kurang uangmu. Ya. Jangan nanti kebutuhan ke depan bagaimana? Masa sedekah? Cari uang susah-susah masa dibuang? Nah, wa yuzayyinu lahu min tulil umur wa hajatahu ilal mal. Syaitan membisikkan kepada dia, jangan berpikir mati, siapa tahu umurmu panjang, kebutuhanmu masih banyak. Nanti bagaimana nanti kalau kamu berada di usia 50 ke atas menderita penyakit, siapa yang mau bayari ke rumah sakit? Nah, apalagi nanti. Ya, nanti anak kuliah berapa biayanya? Terus mau sedekah enggak jadi. Sedekah enggak jadi. Terus seperti itu. Ya, akhirnya ya sudahlah sedekah berapa? 2.000. Ya, kayak ngasih parkir. Ngasih parkir sama sedekah di masjid sama. 2.000. Yang penting ikhlas. Nah. Baik, kemudian disebutkan di sini faedah berikutnya, at-targhib fil musara'ati ila al-khairat wa ada'is sadaqat qabla nuzuli bawadiril mautil bil insan. Anjuran untuk bersegera berbuat kebaikan. Dan di dalam hadis ini kebaikannya adalah sedekah. Ya. Orang terkadang semangat Pak dia untuk beramal secara fisik. Amalan-amalan yang tidak mengeluarkan uang, tidak mengeluarkan harta. Padahal di dalam harta juga ada ujian keimanan kita. Ya, kita kasih makan orang pernah atau tidak, berapa kali, itu jadi target. Kita bantu masjid pernah atau tidak, berapa kali. Kita dengan harta kita membantu fakir miskin, membantu janda pernah atau tidak, berapa kali. Ya, dan seterusnya. Ya, adapun amalan-amalan yang sifatnya fisik mungkin mudah seperti sholat, tidak mengeluarkan harta, puasa, ya. Dan masih ada amalan yang sifatnya dengan harta. Di dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala sebutkan sifat-sifat kaum mukminin, di antaranya adalah mereka yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Siapa al-muttaqin? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang beriman terhadap hal yang gaib. Wa yuqimunas shalah, dan mendirikan salat. Ya, terus apa? Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan mereka adalah orang-orang yang menginfakkan hartanya. Ya, harta yang kami berikan kepada mereka diinfakkan. Ini ujian keimanan.
Di dalam sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan as-shadaqatu burhan. Sedekah itu burhan. Burhan maksudnya bukti. Bukti apa? Bukti keimanan. Cinta pada harta atau cinta pada Allah. Ya, sedekah itu burhan, bukti keimanan. Nah, muasil hadis berikutnya. Assalamualaikum. Hadisul al-khamisu an Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha sayfan yawma Uhud faqala man ya'khudh minni hadha fabasaqu aydiyahum kullu insanin minhum yaqulu ana qala faman ya'khudhu bi jannati bi haqqihi fa'ahjamal qawmu faqala Abu Dujana radhiyallahu anhu ana akhudhu bihaqqihi fa'akhadahu fafalaqa bihi hamul musyrikin hamal musyrikin wa Muslim Ahmad. Hadis yang kelima dari Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari pernah memegang pedang. Ya, pada hari Uhud, pada hari peperangan Uhud pegang pedang Rasulullah. Kemudian mengatakan, "Man ya'khudh minni hadha?" Siapa yang berani ambil pedang ini dari saya? Ya, siapa yang mau ambil pedang ini dari saya? Fabasatu aydiyahum. Maka para sahabat pun mengatakan, mereka membentangkan tangannya, kullu insani minhum yaqul ana. Setiap orang mengatakan saya ya Rasulullah, saya ya Rasulullah. Ya. Qala, kemudian Rasul mengatakan lagi, faman ya'khudhu bihaqqihi. Ya. Maksud saya, kata Nabi, siapa yang berani ambil resiko pada pedang ini, ambil konsekuensi pada pedang ini. Artinya siapa yang piawai memainkan pedang ini sehingga bisa mengocar-kacirkan pertahanan musuh. Ya. Fa'ahjamal qaum. Maka para sahabat pun terdiam. Tidak ada satupun yang berani mengambil pedang tersebut. Faqala Abu Dujanah radhiyallahu anhu, maka ada seorang sahabat bernama Abu Dujanah. Abu Dujanah mengatakan, ana ya Rasulullah, saya yang ambil. Dia mengatakan, ana akhudhuhu bihaqqihi. Saya yang terima konsekuensinya. Ya, dan memang Abu Dujanah ini terkenal piawai memainkan pedang. Fa'akhadahu fafalaqa bihi hamal musyrikin. Kemudian dia langsung dengan pedang itu membelah kerumunan kaum musyrikin. Ya, dan di dalam riwayat disebutkan bahwasanya Abu Dujanah adalah salah satu orang yang menyebabkan mundurnya pasukan kaum musyrikin sendirian. Ya, walaupun ada bantuan dari atas pasukan pemanah, tapi Abu Dujanah pertama kali langsung menerobos di pasukan kaum musyrikin pada perang Uhud, dan akhirnya Abu Dujanah syahid, meninggal dunia di peperangan Uhud. Beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Yang pertama, hadis ini menjelaskan keberanian Abu Dujanah. Hadis ini menjelaskan keberanian Abu Dujanah. Abu Dujanah ini namanya Sammak bin Kharsyah. Sammak bin Kharsyah atau terkenal dengan Abu Dujanah. Dan kaum muslimin yang lain bukan berarti takut. Ya, bukan berarti takut. Pada kalimat Rasulullah yang pertama mereka berebut, saya ya Rasulullah, saya. Tapi ketika Rasulullah mengatakan ada konsekuensinya ya, maka mereka pun terdiam. Mereka khawatir tidak mampu mengemban tugas. Ya, mereka khawatir tidak mampu mengemban tugas atas pedang tadi. Dan ini adalah sifat kaum muslimin. Jangan kita maju dengan sesuatu yang kita nggak mampu. Ya, kita bisa ukur kemampuan diri kita sendiri. Jangan kemudian orang kasih jabatan, kamu jadi ini ya, kamu jadi itu, iya aja. Ya, padahal kita nggak mampu di sana.
Apalagi ada orang yang kamu sekarang jabatan ini ya, iya, sana, iya. Seakan-akan ada lagi nggak nih jabatan? Ya, dikumpulkan semua di dirinya jabatan. Ini bukan sifat kaum muslimin. Ya, justru sifat kaum muslimin seperti yang ada dalam hadis ini, ketika Rasulullah mengatakan ini ada konsekuensinya, semua diam. Kecuali Abu Dujanah, dan memang Abu Dujanah terkenal piawai di dalam memainkan pedang. Faedah kedua dari hadis ini, targhibur Rasul sallallahu alaihi wasallam ashabahu ala mazidin min at-tadhhiyati wan nikayati bil adu. Motivasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap para sahabatnya untuk menambah kekuatan mereka, ya, menambah perjuangan pengorbanan mereka di dalam menghancurkan musuh. Ya, dengan mengatakan pedang ini siapa yang ambil. Ini motivasi karena dari tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan ini membuktikan bahwasanya tidak ada ilmu kebal ya. Rasulullah memberikan pedang itu dari tangan beliau, apakah Abu Dujanah kemudian selamat kebal, tidak tertebas, justru Abu Dujanah mati syahid. Ya. Banyak dari orang sekarang pedang-pedangnya diserahkan kemana? Orang pintar katanya, atau kiai-kiainya untuk digosok atau diapain gitu ya. Justru ini adalah kebiasaannya orang-orang musyrik. Kebiasaannya orang-orang musyrik. Dulu ada orang musyrik yang baru masuk Islam, ya, setelah perang Hunain, mereka mengatakan kepada Rasulullah, ij'al lana dzata anwat kama lahum dzatu anwat. Ya Rasulullah, jadikan untuk kami dzatu anwat. Dzatu anwat ini semacam jimat ya, semacam jimat. Yang dimaksud di sini dzatu anwat adalah sebuah pohon yang digunakan untuk menggantungkan pedang-pedang. Diyakini kalau pedang sudah digantung di sana, apa ibaratnya mandi, ya? Ini bisa manjur untuk berperang. Apa kata Rasulullah SAW? Rasulullah mengatakan, kalian ini mengatakan sesuatu seperti yang dikatakan Bani Israel kepada Nabi Musa. Ketika Bani Israel sudah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kejaran Firaun, laut dibelah, mereka lolos, Firaun masuk dan ditenggelamkan, baru saja seperti itu. Mereka melewati sebuah desa, ada orang-orang di sana menyembah patung. Ya, apa mereka katakan kepada Musa? Ya Musa, ij'al lana alihah kama lahum alihah. Wahai Musa, jadikan Tuhan untuk kami seperti mereka punya Tuhan. Baru diselamatin ini. Dari laut sudah minta Tuhan. Ini Bani Israel. Maka Musa mengatakan, innakum qaumun tajhalun. Kalian ini orang-orang bodoh. Ya, bukan seperti ini. Sementara di dalam hadis ini pedang yang dipegang oleh Rasulullah tidak kebal, orang yang memegangnya tidak kebal senjata. Nah, Rasulullah hanya memberikan motivasi. Ini dari tangan saya, silahkan pergunakan, syahid insyaallah. Nah, fadilah berikutnya atau faedah berikutnya, yanbaghi an yuwajjiha al-muslim silahahu لفلق هام المشركين وتشتيت جمعهم ويحرم عليه أن يشير به إلى أخيه المسلم. Wajib bagi setiap kaum muslimin yang memiliki senjata untuk diarahkan kepada musuh yang berhak atau yang pantas untuk dibunuh, yaitu kafir harbi, kafir yang ada di dalam peperangan. Ya, bukan diarahkan kepada siapa? Kepada kaum muslimin sendiri. Senjata-senjata itu bukan diarahkan kepada kaum muslimin sendiri. Walaupun itu sudah menjadi adat setempat. Ada adat carok atau adat apa? Sama muslim dengan muslim. Ya. Ini adalah dosa yang besar. Kata Rasulullah SAW, "Idzal taqal muslimani bisayfayhima fal qatil wal maqtul finnar." Apabila dua orang muslim bertemu dengan senjatanya, yang membunuh dan yang dibunuh sama-sama masuk neraka. Nah,
الله إليكم الحديث السادس عن زبير بن عدي قال أتينا أنس بن مالك رضي الله عنه فشكونا إلى ما نلقى من الحجاج فقال اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم رواه البخاري. Hadis yang keenam, qala An-Nawawi rahimahullah dari Zubair bin Adi, dari Az-Zubair bin Adi, qala ataina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, aku mendatangi Anas bin Malik, ya. Pada saat itu adalah pada zaman Hajjaj ibn Yusuf Ats-Tsaqafi, ya, pada zaman pemerintahan Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Fashakawna ilaihi ma nalqa minal Hajjaj. Maka kata Zubair bin Adi pun, kami mengadukan bagaimana sikap-sikap Hajjaj kepada Anas bin Malik. Apa yang kami temukan pada Hajjaj, kita adukan kepada seorang sahabat Anas bin Malik. Faqala, Anas bin Malik mengatakan apa? Isbiru, tetap sabar kalian. Enggak. Sedikit ya saya ulas. Hajjaj bin Yusuf ini, Hajjaj bin Yusuf adalah seseorang yang zalim. Dan kezalimannya pernah disebutkan oleh Nabi SAW. Nanti akan datang kaum dari Bani Thaqif, kata Nabi SAW. Kadzaban wa mubiran. Nanti di antara kaum itu ada kadzab, ada pendusta, wa mubiran, dan ada orang yang menghancurkan. Yang menjadi pendusta, nabi palsu pada waktu itu adalah Mukhtar bin Abi Ubaid. Ya, ini ma'ruf, Mukhtar bin Abi Ubaid. Sama satu suku dengan Hajjaj. Adapun yang menjadi penghancur, perusak masyarakat pada waktu itu adalah Hajjaj bin Yusuf. Adalah Hajjaj bin Yusuf, sama-sama Ats-Tsaqafi, dari Bani Thaqif. Bayangkan ya, di sini pemimpin pada saat itu sangat-sangat rusak. Bahkan disebutkan Hajjaj bin Yusuf ini ketika mendengar seseorang tidak sesuai dengan perintahnya, tidak lama-lama langsung disikat, langsung dibunuh. Ya. Bahkan Hajjaj bin Yusuf membunuh siapa? Keponakan Nabi SAW sendiri. Bukan keponakan langsung, tetapi dia adalah anaknya Zubair bin Al-Awwam. Zubair bin Al-Awwam ini sepupunya Nabi. Anaknya namanya Abdullah. Abdullah bin Zubair. Ya, disalib oleh Hajjaj bin Yusuf. Disalib. Karena Zubair bin Awwam melakukan perlawanan terhadap Hajjaj. Sebagian kaum muslimin menyangka boleh memberontak kepada pemimpin, dalilnya ini. Abdullah bin Zubair berontak kepada Hajjaj. Kita katakan tidak berontak. Pada waktu itu Hajjaj adalah gubernur di Kufah. Sementara Abdullah bin Zubair bukan rakyat, dia juga penguasa. Abdullah bin Zubair juga penguasa di kota Makkah. Ya. Ini sama-sama punya pasukan. Ini namanya bukan pemberontakan, ini adalah penyerangan. Kalau pemberontakan adalah dari rakyat kepada pemimpin, ini bukan pemimpinnya, ini di Kufah dan statusnya gubernur. Sedangkan Abdullah bin Zubair adalah lebih tinggi, pemimpin kota Makkah pada waktu itu. Singkat cerita, Abdullah bin Zubair terbunuh. Ya. Kemudian sebelum terbunuh, Abdullah bin Zubair izin dulu kepada ibundanya. Ibundanya yaitu bernama siapa? Asma binti Abu Bakar, ya. Asma binti Abu Bakar, anaknya Abu Bakar As-Siddiq. Wahai ibuku, ya, Asma ini pandangannya buta dia. Asma sudah buta pada waktu itu. Wahai ibuku, aku akan keluar berperang memerangi orang yang zalim.
yaitu Hajjaj bin Yusuf. Ya, apakah engkau ridha? Kata ibunda, ibunda sambil memegang badan anaknya, ya. Jika itu merupakan keyakinanmu wahai anakku, maka berangkatlah. Tapi jika memang engkau berangkat di atas keraguan-raguan, maka jangan berangkat. Jika engkau berangkat di atas keyakinan sambil memegang badan anaknya, ini ada pelindung perang, ada baju besinya. Buat apa kamu pakai ini? Kata ibu. Lepas saja, berangkat. Dan dia melepasnya dan berangkat untuk memerangi Hajjaj. Dan singkat cerita, Abdullah bin Zubair terbunuh dan disalib oleh Hajjaj. Bayangkan, disalib oleh Hajjaj. Dan tidak sedikit yang dibunuh oleh Hajjaj. Di dalam sebuah riwayat 80.000, bayangkan, 80.000 ahlus sunnah dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf. Itu ya orang-orang yang mengikuti para sahabat. Dan bunuhnya bukan dibunuh begitu saja, tapi dikuliti. Ini menunjukkan kekejaman siapa? Hajjaj bin Yusuf. Apa kata Anas bin Malik? Pemimpin seperti ini. Kira-kira kalau ada pemimpin seperti itu sekarang gimana? Joget-joget aja dihancurkan ya. Itu baru joget. Apalagi ini mengulitin masyarakatnya. Apa kata Anas bin Malik? Isbiru, sabar. Subhanallah. Siapa yang mengatakan ini? Anas bin Malik. Siapa Anas bin Malik? Sahabat. Sahabat statusnya apa dia? Pembantunya Nabi. Dia di rumahnya Nabi. Kira-kira paham nggak ilmu tentang Nabi SAW? Atau banyak nggak hadis dari Nabi? Tentu banyak karena dia khadimun Nabi, pembantunya Nabi. Isbiru, tetap sabar. Fa innahu la ya'ti 'alaikum zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqaw rabbakum. Tetap sabar kalian, karena sesungguhnya tidak ada waktu atau zaman yang akan datang melainkan itu lebih buruk. Artinya apa? Jika kalian berontak kepada Hajjaj, anggap saja Hajjaj tergulingkan, dikudeta. Pemimpin yang menjadi penggantinya lebih buruk dari Hajjaj. Lebih buruk. Ya. Dan ini terbukti di mana-mana. Setiap pemimpin yang naik dari digulingkan oleh rakyatnya, kemudian rakyat ini naik jadi pemimpin, mesti ini lebih buruk. Kondisinya tidak lebih baik. Ya, dan ini sudah disabdakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kata Anas bin Malik, isbiru, ya, tetap sabar kalian. Fa innahu la ya'ti 'alaikum zamanun, karena tidak ada zaman yang akan datang melainkan pasti lebih buruk dari sebelumnya. Hatta talqaw rabbakum, sabar kalian sampai bertemu Allah Subhanahu wa taala. Nikmati kezaliman pemimpin yang ini masih mendingan. Kata Hasan al-Basri, ada orang yang sama, ini Hasan al-Basri juga di zaman Hajjaj. Ada beberapa orang yang mendatangi Hasan al-Basri. Bagaimana pemimpin kita seperti ini, seperti ini? Kata Hasan al-Basri, apakah sholatmu terganggu? Enggak. Baca Qur'anmu terganggu? Enggak. Puasamu terganggu? Tidak. Ibadahmu ada yang terganggu? Tidak. Berarti duniamu yang terganggu. Kan simpel. Kita hidup di dunia antara dua, ukhrawi atau duniawi. Kalau ukhrawinya nggak ada masalah, berarti apa yang terganggu? Duniawi. Berarti engkau hanya mengatasnamakan agama, mau memberontak kepada pemimpin ini hanya mengatasnamakan agama, padahal duniawi. Maksudnya Hasan Basri begitu. Nah, ya. Beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Yang pertama, jawazu syakwal imam awil hakim li ahli ilm. Bolehnya mengadukan pemimpin atau hakim, seorang hakim, kepada siapa? Kepada para ulama. Ngaduinnya kepada ahlinya, kepada ulama yang kompeten di bidangnya. Ya. Bukan mengadukan kepada ustadz kajian seperti saya ini, bukan, tetapi kepada ulama
yang dia kompeten di bidangnya, mampu menjawab, mampu meredam. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, faedah kedua dari hadis ini, al-qiyadatul haqiqah linnas kaminatun fi ahli ilm. Kepemimpinan besar, jiwa pemimpin sebenarnya itu ada pada ahli ilmu, padahal tersembunyi. Sebenarnya yang punya power, ya walaupun pemimpin punya power, tapi secara fisik, secara zahir ya, punya pasukan sekian bisa nampak. Tapi banyak dari pemimpin dia masih curhat lagi kepada siapa? Ahli ilmu, pada ulama. Menunjukkan ahli ilmu ini jauh lebih tinggi derajatnya daripada pemimpin, dan sesungguhnya dia adalah pemimpin. Hakikat dia adalah pemimpin ahli ilmu tadi. Hanya saja nggak punya pasukan, ya, tersembunyi, biasa-biasa aja. Tetapi dimintain fatwa. Dimintain fatwa. Seorang pemimpin bahkan di dalam menggerakkan pasukannya dia minta fatwa kepada ulama. Ya. Dan di sini yang disebutkan adalah Anas bin Malik. Faedah ketiga dari hadis ini, kepemimpinan Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi adalah kepemimpinan yang zalim atas ijma' para ulama. Atas kesepakatan para ulama, Hajjaj bin Yusuf ini adalah pemimpin yang zalim. Dan Hajjaj bin Yusuf termasuk ahlul bid'ah. Termasuk ahlul bid'ah. Bid'ahnya apa? Ya, bid'ahnya adalah lawan dari Syiah. Ya, kalau Syiah itu bid'ah kesedihan. Dia sedih karena terbunuhnya Husain, ya, mengaku mengungkapkan kesedihannya kepada Ahlul Bait. Kalau Hajjaj ini kebalikannya. Dia bid'ah kesenangan. Dengan terbunuhnya Husain dia senang. Ya, karena dianggap Husain ingin merebut kekuasaannya Yazid bin Muawiyah pada waktu itu. Ya, pada saat itu ada dua bid'ah yang besar. Saat terbunuhnya Husain ada dua bid'ah yang besar. Itu bid'ah kesedihan, disebutkan oleh para ulama, ada bid'ah kegembiraan. Sedangkan ahlu sunnah di tengah-tengah. Bagaimana terbunuhnya Husain? Ya sedih, namanya cucunya Nabi. Gembira enggak? Ya enggak gembira. Tapi sedihnya tidak seperti Anda wahai Syiah. Ya, tidak seperti Anda wahai Syiah sampai meratap kepada Husain. Sampai merobek-robek baju, menampar-nampar pipi. Kita tidak demikian. Ya. Kita juga tidak bahagia dengan wafatnya Husain. Kita menempatkan sesuatu pada tempatnya. Nah, mau ada dulu? Mana? Baik, kita lanjutkan sedikit. Jadi, kepemimpinan Hajjaj adalah kepemimpinan yang zalim. Ya. Karena Hajjaj memiliki akidah yang menyimpang, ya. Akidahnya menyimpang. Masuk golongan, akidahnya masuk Khawarij. Ya, masuk Khawarij. Namanya Nasibi. Namanya Nasibi. Ini lawan dari Syiah. Khawarij itu macam-macam, ada cabangnya, ini salah satunya Nasibi. Ya. Dia benci terhadap Ali bin Abi Thalib, benci terhadap Ahlul Bait. Ya, tidak seperti Syiah. Syiah sangat berlebihan kepada Ahlul Bait. Ya. Dan Hajjaj ini terkenal dia ahli ibadah. Ahli ibadah, menjauhi khamr, tidak pernah melakukan yang haram, tidak pernah bermain wanita. Ya. Bahkan disebutkan, antum tahu yang kasih titik pada huruf hijaiyah itu siapa? Ya Hajjaj ini. Sampai sekarang antum bisa bedakan jim ha kha. Dulu jim ha kha sama, cuma begini. Iya mau coba. Ya, Hajjaj ini kasih titik. Oh, kalau jim itu titiknya di tengah, kha titiknya di atas.
ya masih ada banyak, ada karyanya lah ya, ada manfaatnya. Ya, karena memang dia ini ahli ibadah, tetapi punya keyakinan yang menyimpang. Hajjaj ini meyakini barang siapa yang berontak kepada pemimpin, gak setuju sama pemimpin, dia kafir. Makanya dibunuh sama dia, karena hukum orang murtad apa? Dibunuh. Hukum murtad adalah dibunuh. Dan dia menentukan yang gak taat sama dia kafir. Makanya dibunuh semua. Ya. Ada salah satu juga tabi'in besar, ulama tabi'in besar, namanya Sa'id bin Jubair. Ini juga dibunuh oleh Hajjaj. Ya. Ini juga dijadikan oleh orang-orang yang berontak kepada pemimpin saat ini jadi dalil ini. Oh, itu Sa'id bin Jubair berontak kepada Hajjaj. Ya. Ini adalah dalil yang keliru, tidak seperti itu. Sa'id bin Jubair sesuai dengan ijtihadnya, dia ahli ilmu, dan tidak ada satupun sahabat atau tabi'in yang menyetujuinya. Ya, tidak ada satupun sahabat atau tabi'in pada waktu itu yang menyetujuinya. Sa'id bin Jubair atas ijtihadnya sendiri. Orang yang berijtihad, kata Nabi SAW apa? Kalau salah dapat 1, kalau benar dapat 2. Untuk siapa? Untuk dirinya. Orang lain ya nggak boleh ikut-ikut. Ijtihadnya dia di atas ilmu atau tidak. Kalau kita mengetahui ilmunya tidak sesuai dengan ijtihadnya, maka kita ambil mana? Ijtihadnya atau ilmunya? Ilmunya, dalilnya yang kita ambil. Ya. Nah, ini adalah sekelumit tentang Hajjaj bin Yusuf. Faedah berikutnya, hikmatu ahli ilmi wa bu'du nazarihim wa ma'rifatihim liwaqa'i'in nas. Kebijaksanaan ahli ilmu dan jauh pandangannya nampak ketika situasi berada di atas kekeruhan atau situasi sedang pelik, maka di situ fatwa ahli ilmu nampak. Ya, fatwanya akan menjadi hati menjadi tenang semua. Ini Anas bin Malik mengatakan, isbir, sabar. Padahal pada saat itu sangat panik, semuanya panik. Ya. Isbir, sabar. Karena sesungguhnya kata Anas bin Malik, tidak akan datang pemimpin setelahnya melainkan lebih buruk dari sebelumnya. Bahaya. Biar ini aja, biar aja. Ya. Faedah berikutnya dari hadis ini, istihbabus sabr 'alal mihan. Dianjurkan sabar di atas ujian. Ya, dianjurkan untuk sabar di atas ujian. Salah satunya ujian apa? Pemimpin zalim. Salah satu ujian adalah pemimpin yang zalim. Kita dianjurkan untuk bersabar dan mendoakan kebaikan kepada mereka. Karena sesungguhnya tidaklah sebuah pemimpin itu zalim melainkan akibat siapa? Rakyatnya. Rakyatnya berharap pemimpinnya nggak joget-joget. Lah sonhor gimana sonhor? Ya, kan aneh. Berharap pemimpinnya nggak korupsi. Nanti ada jalur khusus untuk masuk ke sebuah instansi, ada jalur khusus. Terus kemudian dia bicara nggak boleh korupsi, dia sendiri korupsi. Bahkan dari tingkat RT pun sudah ada korupsi. Ya. Belum lagi nanti pemilihan pemilihan pasangan, calon dan lain sebagainya. Ada serangan apa namanya? Serangan fajar. Itu kan salah satu bentuk-bentuk korupsi. Ya. Kemudian berharap pemimpinnya tidak korupsi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa kadzalika nuwalli ba'dadh dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Dan demikianlah kami wakilkan kepada setiap komunitas yang zalim pemimpin yang zalim. Lah Ustaz, kita kan nggak ikut-ikut. Ya, terus gimana? Ya karena kita kurang dakwahnya akhirnya kena juga, gimana lagi? Mayoritasnya begitu. Ya, berarti ini PR buat kita. Dakwahnya kurang luas, kemudian memberi pendidikannya kurang dalam.
kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah memberikan hidayah kepada para pemimpin kita. Insyaallah sampai sini dulu yang bisa kita kaji. Tafadhal jika ada yang mau ditanyakan. Barakallahu fiik. طيب cukup insyaallah. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.